Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan langsung membahas pertanyaan atau masalah dari sahabat viewers. Berikut ini pertanyaannya, saya bacain dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mertua saya wafat yang laki-laki, sisa ibu mertua. Anak mertua ada 2. Setelah mertua wafat, terus ibu mertua membagikan warisan sama rata hanya lewat lisan dengan kumpulan anak-anaknya. Tapi hak ipar saya bayarin tanpa ada kwitansi atau perjanjian. Bagaimana biar kuat dalam gono gini? Baik, nanti yang punya pendapat lain, yang punya keahlian, yang punya pengalaman, boleh kok untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut saya, teman-teman, sebetulnya transaksi apapun dan dengan siapapun, kalau ingin kuat, itu harus ada bukti tertulisnya. Apalagi yang berkaitan dengan aset, dengan harta benda, dengan harta kekayaan. Baik transaksi dengan orang lain maupun dengan saudara sendiri, kalau udah berkaitan dengan harta benda, aset, harta kekayaan, sebaiknya lakukan secara formal atau dibuat perjanjian. Yang mana dalam perjanjian itu memuat identitas para pihaknya, ditulis secara lengkap. Kemudian objeknya apa saja. Kalau objeknya berupa tanah, tulis identitas objek dengan lengkap. Ada di blok mana, di RT RW mana, di desa mana, di kecamatan, kelurahan, kabupaten, kemudian juga provinsi mana, dengan luasnya berapa meter persegi, kemudian juga batas-batasnya itu harus disebutkan, timur, barat, utara, selatan. Kemudian kalau misalkan objeknya kendaraan juga sama, harus disebutkan secara detail identitas kendaraan tersebut. Itu harus dibuat perjanjian seperti itu dan tanda tangan para pihaknya dilakukan di atas materai. Kemudian transaksi keuangannya harus ada bukti transaksinya, apakah itu kwitansi ataupun mungkin surat pernyataan penerimaan pembayaran. Itu harus ada demi menjaga terhindarnya sengketa di kemudian hari. Atau kalau misalkan ada sengketa di kemudian hari atau di generasi selanjutnya, di anak cucu misalkan, itu ada bukti yang kuat, ada bukti tertulisnya. Nah, kalau misalkan sahabat kita tadi yang membeli warisan, yang mana warisan tersebut hak iparnya, dia bayarin, dia beli, itu apakah boleh? Menurut saya, setahu saya boleh-boleh saja, sah-sah saja, sepanjang ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Iparnya sepakat, kemudian sahabat kita tadi juga sepakat, misalkan biayanya berapa, harganya berapa, kemudian juga kesepakatannya bagaimana, itu boleh, sepanjang ada kesepakatan. Namun tentunya yang sangat disayangkan ini tidak ada kwitansi, tidak ada perjanjian, ini sangat disayangkan. Khawatir ini terjadi masalah di kemudian hari, atau misalkan di generasi anak cucu. Tapi kalau ada perjanjian, ada kwitansinya, itu akan lebih aman, akan lebih kuat. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Apakah bisa? Misalkan dikuatkan nih, misalkan dibikin perjanjian, atau misalkan dibikin surat-surat yang menguatkan bahwasanya warisan milik ipar atau hak ipar itu sudah dibayarin ya oleh iparnya tadi. Nah itu, oleh karena itu, kalau misalkan sudah kadung terjadi, sudah dibayarin ya, uang sudah dibayarkan, tapi dia pengen ada bukti tertulisnya supaya lebih kuat, maka silahkan sampaikan kepada iparnya untuk bermusyawarah untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah melakukan transaksi, misalkan jual beli harta warisan milik si iparnya tadi dengan nominal berapa. Itu kalau bisa dibuat surat pernyataan tertulis seperti itu, di atas materai tanda tangan, kemudian juga tanda tangan saksi-saksi, minimal 2 orang saksi. Menurut saya bisa dilakukan seperti itu, apalagi masih ada nih, ya masih pada hidup. Lebih baik ya bikin surat pernyataan seperti yang saya sebutkan tadi. Bila perlu nanti surat pernyataannya atau mungkin kesepakatannya bisa di war marker di notaris, itu saya rasa bisa. Misalkan gini teman-teman. Seorang bapak ya meninggal dunia dan pada saat hidup memiliki harta benda berupa 3 objek. Objek pertama adalah tanah dan juga rumah. Atau rumah yang ditinggali oleh keluarga beliau ini berdiri di atas sebidang tanah yang itu adalah harta milik si bapak tadi. Kemudian si bapak tadi juga memiliki tanah di lokasi yang lain, objek tanah di lokasi yang lain. Dan setelah itu
si bapak tadi memiliki 1 unit mobil. Ya, ada 3 objek harta benda si bapak tadi. Pada saat meninggal, itu meninggalkan 3 orang ahli waris utama, yaitu istrinya, kemudian juga anak pertama dan anak kedua, karena hanya punya 2 orang anak. Kemudian oleh si ibunya atau mertua dari sahabat kita ini misalkan membagikan peninggalan atau warisan dari si almarhum tadi dengan cara mengumpulkan kedua anaknya, kemudian juga menyampaikan bahwa harta warisan dari almarhum si bapak kita bagi sama rata, atau misalkan dibagi sesuai objek, misalkan rumah dan juga tanah yang ditempati saat ini misalkan menjadi milik si ibu, ya, menjadi milik istri daripada almarhum yang meninggal tadi. Kemudian anak yang kedua mendapatkan tanah yang lokasinya berbeda atau objeknya berbeda dengan tanah yang ditinggali saat ini. Kemudian anak yang kedua, anak yang paling bungsu, mendapatkan atau diberi 1 unit mobil, warisan peninggalan almarhum bapaknya tadi. Nah, sepakatlah kedua belah pihak tersebut. Kemudian masuklah sahabat kita ini yang mungkin beliau ini adalah suami dari istri ahli waris yang merupakan anak terakhir dari almarhum yang meninggal tadi. Si sahabat kita ini sebagai adik ipar, ya, berbicaralah kepada kakak iparnya. Karena kakak iparnya ini mendapatkan tanah, ya, warisan berupa tanah, si adik iparnya berminat untuk membeli atau membayarin tanah warisan milik dari si anak pertama tadi. Apakah itu boleh? Menurut saya dan setahu saya boleh-boleh saja, bisa-bisa saja sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan juga tidak ada tipu muslihat. Harus ada kesepakatan. Jadi di antara kakak ipar dan adik ipar harus sepakat. Ya, kakak iparnya sepakat tanahnya dibeli oleh adik iparnya. Kemudian adik iparnya sepakat untuk membeli tanah yang merupakan bagian daripada warisan untuk si kakak iparnya. Itu boleh-boleh saja seperti itu sepanjang kedua belah pihak sama-sama sepakat. Namun tentunya tidak cukup sampai di situ. Harus ada bukti-bukti formalnya, harus ada hitam di atas putihnya, harus ada perjanjiannya atau surat kesepakatannya. Kemudian bukti transaksinya juga harus ada, kwitansinya, dan di kwitansi juga harus tertulis dengan jelas nominalnya berapa, untuk pembayaran apa. Itu sangat penting sekali. Tapi kalau melihat sahabat kita tadi itu hanya membayari antara kesepakatan saja, tidak ada kwitansi, tidak ada perjanjian. Nah, menurut saya ini bisa saja dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan yang mana si adik iparnya harus bermusyawarah lagi dengan kakak iparnya meminta agar saling sepakat yang dituangkan dalam perjanjian atau misalkan surat pernyataan yang menyepakati bahwa harta warisan yang menjadi bagian dari kakak ipar itu sudah dibeli oleh si adik iparnya dengan harga berapa dan ketentuan lainnya seperti apa. Menurut saya bisa juga dibuat surat keterangan seperti itu. Tanah warisan bagian daripada kakak ipar yang sudah dibeli oleh si adik iparnya itu, setahu saya itu menjadi harta bersama. Ya, menjadi harta bersama antara si sahabat kita ini dengan istrinya. Otomatis ketika terjadi perpisahan itu menjadi hak berdua. Ya, mantan istrinya berhak, kemudian si mantan suaminya juga berhak. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan surat pernyataannya itu sudah dibuat, surat pernyataan atau kesepakatan terkait dengan harta warisan milik atau bagian dari kakak iparnya itu sudah dibeli oleh adik ipar, itu akan menjadi dasar kuat sebagai bukti bahwa yang menjadi hak kakak ipar itu sudah beralih sepenuhnya kepada si adik ipar dan sudah menjadi harta bersama. Itu saja, mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita khususnya yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua, teman-teman viewers semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.